khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa sama-sama sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tantangan dalam kehidupan bagi orang tua, bagi seorang orang tua itu adalah bagaimana berinteraksi dengan anak. Kenapa? Karena interaksi dengan anak itu merupakan sesuatu yang pasti terjadi dan interaksi ini seharusnya idealnya itu adalah interaksi yang baik dan memberikan bekas atau efek yang positif bagi si anak. Dan tentu orang tua itu ya sama seperti manusia lainnya. Setiap orang tua itu sama seperti manusia lainnya, bisa senang, sedih, bisa semangat, lelah, nah seperti itu. Tapi bagaimana situasinya kalau ketika sedang lelah tuh, pulang bekerja atau lagi banyak tugas berinteraksi dengan anak? Bagaimana menghadapi itu semua, padahal kita harus memberikan terbaik kepada anak sebagai generasi penerus. Dan di dalam hadis Nabi juga, anak ini investasi jangka panjang, investasi dunia akhirat. Yang dalam hadis Nabi itu kan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluh. Apabila seseorang itu meninggal, amal ibadahnya sudah terputus. Tapi amal ibadah terputus ini masih bisa dapat kiriman pahala. Masih bisa itu, maksudnya masih bisa mendapatkan pahala walaupun dia tidak mengerjakannya. Salah satu caranya adalah waladin saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Maka interaksi kita dengan anak itu sebenarnya bukan hanya hubungan orang tua ke anak, bukan hanya itu, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua memanfaatkan kesempatan interaksi dengan anak itu agar menjadi ladang pahala bagi kita. Nah, lalu kalau situasinya orang tuanya sedang lelah atau bagaimana itu? Bagaimana parentingnya itu? Nah, tentu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika kita sedang berada kelelahan. Karena kan ini ada dua sisi anak, sisi orang tua itu. Kalau si anak dan orang tua sama-sama ceria, jelas bahagia dah, selesai. Tapi ketika orang tua sedang ceria, si anak sedang tantrum, ya orang tua bisalah menenangkan anak tantrum tadi. Tapi bagaimana kalau situasinya adalah si anak ini sedang rewel, lagi tantrum, orang tua sedang lelah, sedang bagaimana itu caranya? Nah, ini yang memang harus diselesaikan. Tentu ada beberapa cara, dan ini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah memberikan solusi-solusi yang dipersiapkan kepada kita ketika menghadapi sesuatu yang krusial. Nah, tentu ketika seseorang itu sedang lelah, ketika seseorang itu sudah baterainya sudah sisa 5%, itu akan mudah memancing rasa marah. Nah, itu jelas dah. Tapi bagaimana mengelola itu semua? Nah, dan kalau kita hubungkan dengan parenting hari ini, itu kan ada dalam parenting itu ada interaksi orang tua dengan anak. Tentu kalau waktu itu lebih banyak bekerja, interaksi dengan anak jelas waktunya lebih sedikit karena sudah banyak terpakai untuk bekerja. Nah, tetapi bagaimana yang sedikit ini bisa maksimal? Nah, kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi tentang istiqomah, itu kata Nabi, amal ibadah itu yang afdol itu adalah adwamuha, yang bisa istiqomah, yang selalu bisa terjadi, terus-menerus terjadi. Wa in qalla, walaupun sedikit. Maka interaksi kita dengan anak walaupun sedikit,
qalla itu walaupun sedikit tetapi bisa adwamuha, bisa terus menerus. Nah, jadi ketika kita sedang lelah dan bertemu anak itu, yang kita pikirkan itu jangan wah ini waktunya cuma sebentar, tidak bisa lama, bukan itu, tetapi bagaimana yang sedikit ini bisa kita maksimalkan dan bisa kita pelihara setiap hari, bisa kita terapkan setiap hari walaupun sedikit, 3-5 menit, tapi bisa kita lakukan setiap hari. Nah, wa in qalla, walaupun itu sedikit ya bisa kita laksanakan. Nah, bagaimana teknisnya ketika kita lelah bertemu dengan anak? Yang pertama dulu, ketika sampai ke rumah itu ibaratnya kita harus memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk mengatur perasaan sebelum masuk ke rumah. Jangan ketika perasaan lagi campur baur, lagi macam-macam itu, masuk ke rumah dengan perasaan itu, ya tentu anak melihat dengan situasi yang tidak baik. Tapi bagaimana kita menetralkan perasaan hati sebelum masuk ke rumah itu. Dan juga bagaimana Islam mengajarkan sebelum masuk ke rumah itu mengucapkan assalamualaikum. Itu kan ucapan salam keselamatan. Nah, keselamatan walaupun itu doanya ditujukan kepada yang mendengar, kepada yang menjawab, tapi ini juga harapan agar yang mengucapkan salam ini juga mendapatkan salam balik, assalamualaikum, waalaikumsalam itu. Jadi beri jeda waktu sebelum kita masuk ke rumah kepada diri sendiri untuk menetralkan perasaan supaya yang lelah macam-macam tadi itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika sudah masuk rumah, bagaimana perasaan marah tadi bisa dikendalikan, dikontrol. Makanya ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang krusial, kata Nabi kan la taghdab. Nabi sampai 3 kali. Nah, memang ada pendapat yang mengatakan sahabat yang datang ini atau orang yang datang kepada Rasulullah ini kebetulan pemarah. Makanya Nabi memberikan wasiat la taghdab. Tapi ala kulli hal ini sebenarnya tidak ditunjukkan kepada satu orang, tapi kepada semuanya. Bagaimana kita jangan marah. Jangan marah ini dalam artian marah yang tidak jelas, marah yang memberikan efek negatif. Jangan dianggap Nabi itu tidak pernah marah. Ya, Nabi pernah marah. Kapan Nabi marah? Nabi marah ketika ada hukum Allah yang dilanggar. Itu. Jadi sebenarnya bukan marahnya yang jadi masalah utama, tapi yang jadi masalah utama adalah marah yang tidak terkontrol, marah yang bukan tempatnya. Kan ketika datang ke rumah, anak mau bermain, marah, itu kan salah sebenarnya. Tapi apa? Bukan lelah itu tidak boleh, lelah itu jelas. Tapi bagaimana memposisikan marah dan lelah itu tidak bersatu. Itu ada jeda. Nah, lalu ketika sudah sampai di rumah, sudah lelah, ini bagaimana merubah suasana? Nah, para ulama itu memberikan gambaran tentang bagaimana mengelola emosi itu. Selain tentu yang paling sering kita dengar adalah berwudu. Selain kita dengar itu berwudu, juga bagaimana kita pindah posisi. Jadi misalnya lagi berdiri, suruh duduk, kalau duduk suruh berbaring, itu agar marah yang memuncak itu jadi menurun. Kadang kan kalau kita tanpa kita sadari, kadang bilanya lagi marah disuruh minum dulu, itu untuk mengelola itu semua. Nah, termasuk ketika kita setelah pulang bekerja lagi kelelahan macam-macam, pulang ke rumah, nah kita harus memiliki tips tersendiri untuk kita bagaimana menetralisir itu. Bisa berwudu dulu, bisa pindah tempat, termasuk nih salah satu yang harus dibaca ketika marah adalah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kan marah itu ya hubungannya dengan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu misalnya mau marah nih, wah ada ini kenapa selalu berantakin rumah? Wah kok ayah marah-marah, baca ta'awudz ayah, baca a'udzubillah. Lalu kata ayahnya, wah nanti aja dulu, marah lo. Padahal sudah diingatkan untuk baca ta'awudz, nanti aja dulu.
Nah, itu sebenarnya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, ini sebenarnya jangan kita bayangkan memerlukan waktu berjam-jam. Tidak, ini hanya perlu 3 sampai 5 menit. Ketika ini sudah terjadi, ini bisa rutin, sangat bagus tuh. Apalagi jadi ada pernah bertanya salah satu orang tua murid lah, Ustadz, anak kami ini kan belajar mengaji di sekolahan, sudah mengajar lah, belajar mengaji sekolahan. Lalu pulang ke rumah, ya kan harusnya idealnya belajar mengaji juga, maksudnya murojaah atau apalah. Tapi kan kami sibuk, bagaimana itu? Nah, ini sebenarnya sama tipsnya. Apa? Ketika tidak bisa mengajarkan mengaji dalam jangka waktu yang panjang, tidak bisa sejam, ya berarti 10-5 menit itu tetap diluangkan. Kalau misalnya di sekolahan, misalnya dia sudah bisa membaca Al-Quran, mengajinya bisa sampai 1 lembar, 2 lembar. Di rumah tidak bisa dengan tidak bisa sebanyak itu, ya paling tidak sehalaman, setengah halaman ada. Jadi ada berikan space waktu untuk anak kita ada interaksi. Supaya apa? Ya supaya waladin sholih yad'u lahu itu benar-benar terjadi. Jadi ada, oh dulu ayah mengajarkan saya ngaji, oh dulu ibu mengajarkan saya membaca surah-surah pendek, walaupun sedikit tetapi selalu ada waktu. Selalu ada waktu itu. Nah, ini yang penting. Tentu apa yang terjadi hari ini tidak bisa kita samakan dengan situasi orang tua tahun 90, 80, sangat berbeda sudah. Apalagi kalau kita lihat jam sekolah anak itu sudah jauh berubah. Dahulu tahun 90-an ya jam 12 setelah zuhur orang rata-rata sudah pulang sekolah. Sekarang kan sudah berbeda. Kebanyakan kalau di Kota Banjarmasin ini yang SMA, SMK, Madrasah Aliyah itu jelas full day. SMP, Sanawiyah sudah rata-rata full day. Nah, SD belum full day, tapi hampir sore dah rata-rata itu. Orang tuanya sekarang pekerjaan mana yang pekerjaannya itu tidak sampai 8 jam, tetapi UMR mana ada tuh? Secara normal sulit. Jadi bisa dibayangkan ini untuk Kota Banjarmasin lah, pekerjaan yang standar itu bisa sampai sore, anak pun sekolah sampai sore, maka waktunya semakin sedikit. Nah, artinya ada pergeseran cara bagaimana interaksi dengan anak itu. Jadi jangan dibayangkan interaksi dengan anak itu adalah aktivitas kehidupan biasa, tetapi itu adalah kesempatan kita beribadah dengan cara yang berbeda. Kalau hari ini kita hanya memaknai ibadah itu sholat, puasa, tilawatul Quran, zikir, mengasuh anak itu bagian daripada ibadah. Dan ini adalah ibadah yang bisa menghasilkan amal jariah. Bagaimana kalau kita baca itu perjalanan hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Ayah beliau itu kan, jadi di masa itu ketika Palestina direbut pasukan salib, nah kaum muslimin kan lagi masa rendah-rendahnya tuh. Nah, orang tua Salahuddin itu, si ayah nih, mencari perempuan untuk jadikan istri yang sama-sama memiliki niat melahirkan anak yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Niatnya sama nih. Ketika mereka menikah, ya memang itu. Jadi Salahuddin ini diberikan mimpi untuk bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Akhirnya setelah 88 tahun, kurang lebih 88 tahun, pokoknya 80 tahunan lah. Nah, ada yang menyebutkan 88 tahun setelah di bawah pasukan salib, Baitul Maqdis bisa kembali ke pangkuan kaum muslimin. Ini bagaimana bisa terjadi? Karena orang tua Salahuddin Al-Ayyubi dari awal sudah mempersiapkan anak yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Sama kayak Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel. Ini jauh-jauh hari, bukan hanya orang tuanya, dari kakek-kakeknya itu sudah memberikan semangat kepada si anak, semangat yang terus-menerus diberikan kepada penerus untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, jadi jangan remehkan interaksi kita kepada anak itu. Bisa jadi gara-gara interaksi
kecil kita dengan anak, semangat yang kita berikan kepada anak itu menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari. Itu ada ngarannya teori butterfly effect. Itu kepakan kecil, kepakan kupu-kupu di satu tempat itu bisa membawa tornado di tempat yang lain. Nah, cuma maksudnya sini, hal kecil yang dilakukan orang tua kepada anak, walaupun itu sekadar 3-5 menit saja, bisa jadi itu adalah pengalaman yang berkesan bagi anak di kemudian hari. Jadi jangan sampai kita remehkan interaksi yang sedikit itu. Karena faktanya ya tidak mungkin kita dalam seminggu itu berjam-jam bersama anak. Ya sibuk bekerja. Kalaupun tidak sibuk bekerja, malah anak di penitipan. Orang tuanya tidak sempat, dia tidak tahan itu. Makanya sekarang banyak status kalau lagi libur orang tuanya pusing karena anaknya di rumah seharian. Sudah beda situasinya. Cuma yang jelas interaksi dengan anak itu adalah bagian daripada ibadah. Makanya Rasulullah SAW ketika berhubungan dengan anak, beliau banyak memberikan wejangan-wejangan. Bagaimana Rasulullah ketika dengan anak sambung beliau, anak Siti Khadijah radhiyallahu anha, pesan Nabi apa? Qul biyaminik wa qul mimma yalik. Samillah, kata beliau. Jadi mungkin anak ini makannya kan kata Nabi kan samillah, baca bismillah, wa qul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, wa qul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di sekitarnya. Ini pelajaran sederhana tapi luar biasa. Baca bismillah dulu sebelum makan. Karena bilanya makan tidak dengan bismillah, ya setan ikut nimbrung. Itu yang makan tidak kenyang-kenyang, juga piring tidak kenyang-kenyang. Wah, berarti Ustadz bagus nih. Kalau saya mau diet, tidak usah bismillah aja, supaya makannya transfer ke setan. Bukan itu. Makanya tidak berkah tuh. Makanya di hadis lain itu kan kalau seseorang lupa membaca bismillah di pertengahan makan baru ingat, lalu bismillah fi awwali wa akhirih, setan itu muntah. Oh, berarti itu aja Ustaz, jangan baca bismillahnya di pertengahannya biar setannya muntah setiap hari. Bukan itu yang diharapkan. Lalu waqul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan ini mungkin terdengar biasa aja, mudah, tapi ternyata bagi yang kidal ini sulit loh. Jadi bagi yang tangan kanan yang lebih kuat ini biasalah, tapi yang kidal benar-benar mujahadah dan ada nilai plusnya. Kalau yang orang biasa tangan kanan udah selesai. Kalau yang kidal ini ada nilai plusnya karena ada kesulitan. Mungkin kalau pakai tangan bisa, pakai sendok agak sulit. Nah, pelajaran sederhana bagi anak ini yang di kemudian hari bisa bermanfaat. Nah, maka tips-tips tadi tentu setiap orang memiliki cara masing-masing, tapi jelas secara umum itu seorang orang tua sebelum pulang ke rumah dia harus bisa menetralisir suasana hatinya, dan ketika bersama anak di rumah bagaimana bisa memberikan yang terbaik agar apa? Si anak memiliki kesan terbaik terhadap orang tua, yang mana itu menjadi panutannya di kemudian hari. Dan terakhir, mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah dalam melaksanakan aktivitas baik ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan kekuatan agar bisa mendidik anak atau berinteraksi dengan anak dengan suasana yang baik agar bisa menghasilkan generasi yang berkualitas. Itu subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.